Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa masuk dalam pembelajaran SKI hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sebelum Ibu lanjut ke materi yang ada di papan, Ibu akan mulai dengan isi presensi dulu ya. Jilda Dwi Nur Laili. Hadir. Iya, bagus sekali. Karena ini masih berasa Ramadan, jadi Ibu memberikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan di tahun depan. Masih ada yang masih ingat materi kemarin? Sebelum kita ke materi yang ada di papan, ini sudah Ibu buatkan peta atau konsep yang nantinya mempermudah kalian dalam memahami materi kita kali ini. Ibu pengen mengingatkan bahwasanya kemarin kita belajar tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, di mana di sana ada 3 fase. Fase pertama adalah pada masa fase penjajahan, di mana kolonial menjajah ke wilayah-wilayah. Tokoh yang paling terkenal ada Pangeran Diponegoro dan Tengku Umar. Kemudian yang kedua, pada fase kebangkitan Islam, kita mengenal pembentukan organisasi-organisasi Islam baru seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terakhir, pada fase pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan, kita sama-sama membangun Indonesia ini menjadi lebih baik lagi setelah menjalani fase penjajahan dan fase kebangkitan nasional. Seperti tokohnya Presiden kita, Presiden Habibie, terus ada Budi Utomo juga. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perkembangan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ini adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ada 7 negara. Kenapa Indonesia tidak masuk? Karena kita sudah membahas Indonesia lebih awal, dari mulai teori 3 teori, kemudian sampai Indonesia merdeka dan sampai sekarang. Indonesia ada di sini, kemudian Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Filipina. Dan Ibu tidak akan menjelaskan secara rinci atau menyeramahi kalian bagaimana penyebaran Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Tetapi kalian akan belajar sendiri lewat tontonan video yang akan Ibu putarkan. Dan Ibu pengen kalian memahami dan menonton dengan teliti. Kemudian nanti kalian bisa menyimpulkan bagaimana penyebaran Islam di Singapura, bagaimana penyebaran Islam di Malaysia, dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut, selamat menonton. Malaysia. Berikut adalah biografi dari negara Malaysia. Pola penerimaan Islam di Nusantara, termasuk di Malaysia, dilakukan dengan 2 pola, bottom up dan top down. Bottom up adalah Islam disebarkan lewat kalangan bawah ke kalangan elit penguasa kerajaan, dan sebaliknya untuk pengertian dari pola top down. Pada awal abad ke-20 bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan agama di bawah koordinasi sultan-sultan, dan hal itu diatur melalui sebuah departemen. Orang Muslim di Malaysia juga tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status pribadi dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama. Pada masa setelah kemerdekaan di Malaysia, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa atau pola top down, sebab penguasa Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara.
Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam. Brunei Darussalam. Islam di Brunei Darussalam mulai berkembang pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Selanjutnya, Islam berkembang pesat sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Karena pada saat itu banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Pada masa pemerintahan Sultan kelima, Sultan Bolkiah, kemajuan perkembangan Islam semakin nyata lewat perluasan wilayah. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan ke-9 Sultan Hasan. Masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama, undang-undang Islam, yaitu disebut dengan hukum konun, diperkuat dengan undang-undang dasar negara. Sultan Hasan juga melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar undang-undang agama dan Mahkamah Qadhi. Pada tahun 1888 sampai 1983, Islam di Brunei Darussalam mengalami penurunan karena datangnya kekuasaan Inggris di Brunei Darussalam. Pada akhirnya, Brunei dan Britania Raya menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan pada tahun 1979 yang menandakan bahwa telah merdeka Brunei Darussalam. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29 yaitu Sultan Hasanal Bolkiah Waizuddin Wad-Daulah. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Thailand. Berikut ini adalah biografi dari negara yang dijuluki dengan Gajah Putih. Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Patani Raya. Patani berasal dari kata Al-Fatoni yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan muslim terkenal. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep, Manakon. Dan keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Patani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA atau TKA, dan kajian mingguan mahasiswa. Pemerintah Thailand juga membantu penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Thai, serta membolehkan warga muslim mendirikan masjid dan sekolah muslim. Umat Islam di Thailand sampai sekarang bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan, khususnya di daerah Patani. Filipina. Berikut adalah biografi dari negara Filipina. Islamisasi awal Filipina ada di Mindanao dan Sulu sebagai pusat masyarakat pemeluk agama Islam yang ada di Filipina. Tahap pertama terjadi pada seperempat terakhir abad ke-13. Ada pedagang, kemudian menikahi keluarga setempat yang berpengaruh. Tahap kedua yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad ke-14 adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga muslim yang secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. Tahap ketiga adalah kedatangan muslim Melayu dari Sumatera pada permulaan abad ke-15. Hal ini ditandai dengan kedatangan Raja Baguinda dengan beberapa penasehatnya yang ahli agama yang membuat umat Islam saat itu memiliki penguasa muslim yang menjamin berjalannya proses dakwah. Tahap selanjutnya adalah pendirian kesultanan oleh Syariful Hashim menjelang tengah abad ke-15. Islam telah menyebar dari daerah pantai ke daerah pegunungan kedalaman Pulau Sulu. Setelah Filipina merdeka, di mana Pulau Mindanao dan Sulu dijadikan bagian dari Republik Filipina, hubungan antara Muslim Filipina dan negara Timur Tengah semakin kuat
Hubungan ini ditandai dengan pengiriman para pelajar Mindanao ke Universitas Al-Azhar dan banyaknya beasiswa yang disediakan oleh negara-negara Arab. Vietnam. Berikut adalah biografi dari negara Vietnam. Sejarah perkembangan Islam di Jawa tidak terlepas dari cerita Putri Champa, seorang putri dari Kerajaan Champal pada akhir Kerajaan Majapahit, yang biasa disebut dengan Putri Champa. Kerajaan Champa adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Vietnam Selatan. Karena dulu pada saat adanya Kerajaan Majapahit, Vietnam Tengah dan Selatan ini termasuk dari wilayah Kerajaan Majapahit. Dalam sejarahnya, sebelum penaklukan Champa oleh Bai Luk Tom Tang, agama dominan di Champa adalah Shivaisme dan budaya Champa sangat dipengaruhi oleh India. Islam mulai memasuki Champa setelah abad ke-10. Kelompok pertama adalah Muslim Teham, yang merupakan kelompok mayoritas. Kelompok kedua adalah umat yang berasal dari suku-suku yang beragam. Mereka adalah pedagang muslim yang datang dari negeri-negeri yang beragam kemudian menikah dari anak-anak negeri tersebut. Kelompok ketiga adalah muslim dari warga Vietnam asli dan mereka adalah warga Vietnam yang masuk setelah berinteraksi dengan para pedagang muslim dan komunikasi secara baik. Walau berada di bawah kekuasaan pemerintah komunis yang mengontrol dengan ketat, Muslim Cham dapat menjalankan ibadah dengan bebas dan nyaman. Bahkan banyak fasilitas dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Muslim Cham, terutama dalam hal pendidikan. Singapura. Berikut adalah biografi dari negara Singapura. Singapura telah menjadi rute bagi pedagang Muslim dari Timur Tengah sejak abad ke-15, menjadi sejarah masuknya Islam di Singapura. Cara masuknya Islam ke Singapura tidak jauh berbeda dengan cara masuknya Islam ke negara-negara di Asia Tenggara. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat kemudian tinggal dan menetap di Singapura, membantu Islam berkembang di daerah ini. Mereka membentuk suatu komunitas tersendiri dan bahkan mendirikan perkampungan di sana. Perkembangan Islam di Singapura tidak terlepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang harus sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara dengan perkembangan yang pesat dengan adaptasi hukum Inggris. Meskipun demikian, umat Islam di Singapura tetap mengusahakan adanya hukum Islam di negara Singapura. Myanmar. Berikut adalah biografi dari negara Myanmar. Setelah kita dengar Myanmar, pasti pikiran kita langsung ke etnis Rohingya yang ada di Myanmar, yang menjadi minoritas di sana. Mereka hidup dalam kemiskinan akibat rezim komunis yang berkuasa. Selain itu juga karena perlawanan dari umat Buddha terhadap umat Islam yang ada di Myanmar, karena mayoritas penduduk Myanmar memeluk agama Buddha. Islam sampai ke Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Kala itu wilayah tersebut masih disebut Burmanja. Di bagian barat terdapat kerajaan Arakan. Mayoritas penduduknya muslim, bertetangga dengan Bangladesh, merupakan wilayah Islam. Dari sanalah Islam terus meluas ke wilayah Burmania lainnya. Islam di Myanmar bermula dari kaum muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Mereka membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Organisasi solidaritas Rohingya pernah meminta kepada organisasi konferensi Islam atau kita sebut dengan OKI untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas muslim. Untuk meningkatkan semangat kita lagi, kita nyanyi bareng-bareng sholawatan. Kita haturkan kepada baginda besar teladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu bisa istiqomah untuk bisa bersolawat kepada beliau. Kita baca Tibil Qulub, sholawat Tibil Qulub, sambil kita berdoa kepada Allah agar pandemi corona ini cepat selesai dan kita bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat, teman-teman, dan saudara-saudara jauh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
والأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Karena sudah Ibu bagi di pertemuan kemarin, sekarang Ibu membagi materinya. Untuk kelompok 1 berdiskusi tentang Singapura, kelompok 2 Malaysia, kelompok 3 Brunei Darussalam, kelompok 4 Vietnam, kelompok 5 Thailand, kelompok 6 Myanmar, dan yang terakhir adalah Filipina. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Kira-kira pikiran-pikiran kalian jadikan satu lalu ditulis, dan Ibu pengen semuanya menulis, tidak hanya perwakilan satu orang yang menulis. Nanti untuk presentasi per kelompok nanti bisa diwakilkan satu orang, dan itu Ibu yang nunjuk. Ya, selamat berdiskusi. Ibu rasa cukup diskusi kali ini. Kemudian kita presentasi tiap kelompok. Kelompok 2 Malaysia, silakan. Malaysia, Islam sangat telah berkembang dengan pesat di negara Malaysia dan sekitar 53% penduduk Malaysia beragama Islam. Penyebaran Islam di Malaysia menggunakan cara bottom up dan top down. Iya, bagus sekali. Jadi Ibu pengen jelasin ke kalian tentang bottom up dan top down di Malaysia. Bottom up itu penyebaran Islam di negara Malaysia itu lewat dari kalangan bawah ke atas. Kalau top down itu dari kalangan atas seperti sultan-sultan yang ada di Malaysia, kemudian sampai ke kalangan bawah. Seperti itu. Ibu rasa cukup untuk presentasinya. Sangat bagus sekali. Ibu apresiasi untuk kalian aktif dalam presentasi, terus kalian juga berpartisipasi dengan baik dalam presentasi, dan semuanya benar. Dan Ibu akan menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita kali ini. Ibu sudah membuatkan peta. Ini sesuai dengan peta yang ada di Asia Tenggara sebenarnya, tapi tidak digambar, tetapi hanya ditulis agar kalian ingat. Jadi di bawah ini adalah Indonesia, di bawah Singapura. Kalau ada gambar seperti ini berarti ada air di sini, ada lautan atau pulau yang membatasi seperti Filipina. Filipina ada di sini, lalu ada pulau dan laut. Kemudian Vietnam dibatasi oleh laut dan pulau. Brunei ada di sini, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar ini jadi satu. Yang pertama adalah Malaysia. Kita ke Malaysia dulu. Jadi perkembangan Islam di Malaysia hampir sama dengan yang ada di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, dan itu sangat mendominasi negara Malaysia. Dan di kelompok 2 tadi sudah dijabarkan pola yang dilakukan dalam penyebaran Islam adalah pola bottom up dan top down. Meskipun Malaysia dominasi masyarakatnya adalah Islam, tetapi Malaysia hidup dengan toleransi tinggi, sehingga sampai sekarang negara Malaysia menjadi negara yang damai, aman, tentram, dan sejahtera. Penyebaran Islam di Brunei Darussalam berkembang pesat pada waktu pemerintahan Sultan Syarif Ali. Sultan Syarif Ali ada keturunan dengan Nabi lewat Hasan. Jadi Sultan Syarif Ali ini adalah sultan ketiga dari Brunei Darussalam. Dan sekarang Brunei Darussalam sangat maju pesat dalam penyebaran agama Islam. Setelah kita ke Brunei Darussalam, kita pergi ke Thailand. Kita ke Filipina. Di Filipina, pusat peradaban Islam ada di bagian Mindanao dan Sulu, yang paling terkenal di Filipina. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di Filipina ini masyarakatnya langsung berkiblat di Timur Tengah, karena masyarakat Filipina yang ada di Mindanao dan Sulu tadi mengirim pemuda-pemudanya untuk belajar di Timur Tengah. Salah satunya ada di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Setelah kita ke Filipina, kita ke Vietnam. Mana Vietnam? Nah, menyeberang pulau. Di Vietnam ini ada yang paling terkenal. Kalau
kita biasanya bercerita tentang Wali Songo, berarti kita mengenal Putri Champa. Putri Champa adalah putri yang lahir di daerah Champa yang menjadi pusat masyarakat Islam di Vietnam. Itu ada di Vietnam Tengah dan Vietnam Selatan, di mana peradaban Islam pada zaman dahulu, Vietnam Tengah dan Selatan merupakan bagian dari kerajaan Majapahit yang ada di Indonesia. Jadi Thailand ini diawali dengan akuisisi kerajaan Islam ke kerajaan Patani. Jadi di Thailand ada sejarah Islamiyah Patani, berupa faktanya dalam sejarah Islamiyah Patani. Kemudian setelah ke Thailand, kita pergi ke Filipina. Kita menyeberang pulau dulu ke Filipina. Nah, setelah kita ke Vietnam, kita beralih ke bawah ke Singapura. Negara kecil, masyarakatnya sedikit, tetapi negaranya negara maju, adalah Singapura. Di Singapura ini, sejarah penyebaran agama Islam lewat perdagangan dari teori Arab. Karena bangsa-bangsa Arab waktu itu berdagang di Singapura, karena ini kepulauan, jadi lewat perdagangan, lalu adanya pernikahan, kemudian bermukim di Singapura, kemudian sampai membuat kampung sendiri, dan kampung itu semakin memperluas agama Islam di Singapura. Setelah kita ke Singapura, kita beralih langsung ke Myanmar. Yang paling terkenal dan mungkin yang membuat kita kecewa di Myanmar ini, yang paling terkenal adalah suku Rohingya. Ini adalah negara yang memiliki penduduk Islam sebagai minoritas, dan kita sangat kecewa sekali karena saudara-saudara Islam kita yang ada di Myanmar, mereka tidak diperlakukan dengan baik seperti yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei, apalagi Vietnam, yang Filipina, dan yang mungkin minoritas Islam di negara-negara ini, tetapi mereka masih diakui dan masih dapat bantuan dari pemerintah, masih dapat dukungan dari pemerintah. Tetapi yang ada di Myanmar, mereka malah dikucilkan, diusir, bahkan mereka pindah ke negara-negara Islam yang mungkin bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat Islam Rohingya yang ada di Myanmar. Seperti contohnya Malaysia dan Indonesia juga merupakan. Biasanya suku Rohingya ada di Aceh dan Medan kalau di Indonesia. Intinya bahwasanya penyebaran Islam di Asia Tenggara ini, karena Asia Tenggara ini berpulau-pulau, berbeda pulau, tetap menggunakan 3 teori yang sama dengan Indonesia. Teori Arab, teori Gujarat, dan teori Cina. Ibu rasa cukup untuk semuanya. Ibu sudah menyiapkan kertas untuk kalian, kertas tugas. Tolong dibagikan. Ini kalian kerjakan di rumah. Itu hanya soal-soal kecil tentang ini yang kalian sudah tonton video, terus ibu sudah jelaskan sedikit, dan kalian diskusikan tadi. Kalian mesti paham untuk penguatan kalian sendiri. Ibu akhiri. Sebelumnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.